Halo teman-teman, kali ini saya akan membahas drama Cina yang berjudul Derailment. Drama bergenre fantasi, romance, dan misteri ini diadaptasi dari sebuah novel yang berjudul sama karangan Priest. Derailment menceritakan tentang gadis kaya yang tiba-tiba melakukan perjalanan melintasi ruang dan waktu. Di dunia baru itu, dia hanyalah seorang gadis biasa yang tidak punya apa-apa. Jiang Shoyuan yang diperankan oleh Liu Haochun dari 2025 adalah seorang putri CEO Jiang Group. Dia merupakan gadis yang cantik, kaya, dan sangat berpengaruh. Dia mempunyai segalanya kecuali teman dan pasangan yang tulus. Feng Ruishu yang selama ini dia anggap sebagai sahabat ternyata diam-diam menjalin hubungan dengan pacarnya Hou Boyu. Merasa dikhianati, Jiang Shoyuan menarik dana dari toko Feng Ruishu dan merasa kehilangan uang tersebut membuat Feng Ruishu ini putus asa dan dia memilih melompat ke sungai. Jiang Shoyuan merasa bersalah dan meminta bantuan asisten Su untuk mencari temannya. Dia panik dan mengebut di jalan raya dan menyebabkan dia mengalami kecelakaan dan mobilnya jatuh dari jembatan. Ketika terbangun, Jiang Shoyuan ini menemukan dirinya di dunia baru yang asing. Tahun 2012, Xi Lian yang diperankan oleh Lin Yi terlibat dalam tawuran antar pelajar dan sahabatnya Xu Jingyang terluka parah karena menyelamatkan dirinya. Namun Xu Jingyang ini tiba-tiba menghilang dan hanya meninggalkan ponsel kuno. Xi Lian sudah melaporkan hilangnya Xu Jingyang ke polisi, tetapi identitas Xu Jingyang tiba-tiba juga tidak ditemukan. Jiang Shoyuan tiba di tahun 2018. Nah, di dunia baru ini dirinya bukan lagi putri CEO melainkan gadis yatim piatu yang miskin. Ketika dia mencoba menelpon nomor ayahnya, dia malah terhubung dengan Xi Lian. Xi Lian mengenali Jiang Shoyuan sebagai teman sekolahnya dahulu, sementara Jiang Shoyuan sama sekali tidak mengenali Xi Lian. Meski awalnya saling ribut, mereka kemudian bekerja sama mencari kebenaran mengenai perjalanan waktu Jiang Shoyuan juga hilangnya Xu Jingyang. Xi Lian menemani Jiang Shoyuan kembali ke rumahnya. Jiang Shoyuan merasa sedikit tidak nyaman, tetapi dia tahu bahwa rumah tersebut adalah tempat tinggalnya. Saat keluar dari mobil, Xi Lian pingsan di samping pintu mobil dan dokter mengatakan dia pingsan karena kelelahan yang berlebihan dan menemukan luka yang belum sepenuhnya pulih di tubuh Xi Lian. Jiang Shoyuan menduga bahwa luka di punggungnya tersebut disebabkan oleh dirinya sendiri dan dia belum sembuh selama ini. Mengenai Xu Jingyang, Jiang Shoyuan ini memiliki pemikiran berbeda tentang situasi yang terjadi pada Xu Jingyang. Peran apa yang dia miliki dalam eksperimen Lighthouse, dan Xi Lian membenarkan bahwa Xu Jingyang yang dia kenal adalah Noah. Jiang Shoyuan melihat foto Xi Lian dan menemukan celah yang signifikan. Jadi pada tahun 2008 Xu Jingyang baru berusia 14 tahun. Jadi bagaimana bisa dia menjadi orang yang sama dengan yang sekarang? Jiang Shoyuan menyarankan agar Xi Lian bertemu dengan teman lamanya, mungkin mereka tahu sesuatu. Ketika Xi Lian bertanya kepada Jiang Shoyuan tentang rencananya di masa depan, dia menjawab bahwa dia dulu ingin mengubah segalanya, tetapi sekarang dia tidak menginginkannya. Dia berharap dapat menghadapi apapun yang terjadi di masa depan dengan keberanian. Xi Lian pun melakukan pertemuan dengan teman lamanya dan Cheng Fangzhou serta yang lainnya merasa bersalah. Xi Lian angkat bicara dan menunjukkan sebuah foto kepada mereka, mengatakan bahwa dia menemukan Xu Jingyang, tetapi menyadari bahwa dia sama sekali bukan Xu Jingyang. Semua orang tampak merasa bersalah dan menundukkan kepala, jelas mereka menyembunyikan sesuatu dari Xi Lian. Xi Lian dengan marah memecahkan cangkir. Chen Fengzhou dengan enggan mengakui bahwa ada orang seperti itu, tetapi namanya bukan Xu Jingyang, dia adalah Chen Tianyang. Hari itu dalam pertarungan, Xu Jingyang atau lebih tepatnya Chen Tianyang yang mendorongnya menyebabkan dia terjatuh dari lantai atas. Chen Fengzhou menjelaskan bahwa setelah Chen Tianyang dikirim ke rumah sakit, dia tidak dapat bertahan hidup bahkan setelah penyelamatan siang dan malam. Belakangan seluruh keluarga mereka pindah. Xi Lian setelah mengetahuinya mengalami depresi dalam waktu yang lama dan ayahnya membawanya ke luar negeri untuk pengobatan. Mereka kemudian kehilangan kontak. Xi Lian melupakan Chen Tianyang ketika dia kembali ke Tiongkok, tetapi terus mencari seseorang bernama Xu Jingyang. Chen Fengzhou memutuskan untuk tidak memberitahu Xi Lian tentang Chen Tianyang. Ketika Xi Lian bertanya apakah mereka memiliki foto Chen Tianyang, dia terkejut saat mengetahui bahwa Chen Tianyang terlihat sangat berbeda dari yang dia ingat. Chen Fengzhou memberitahu Jiang Shoyuan bahwa keadaan Xi Lian tidak baik-baik saja dan dia buru-buru pergi untuk menjemputnya. Jiang Shoyuan meminta Chen Fengzhou untuk membawa Xi Lian ke rumahnya untuk tidur. Setelah Jiang Shoyuan turun dari mobil, Chen Fengzhou bersama dengan Xi Lian mengalami kecelakaan
kecelakaan mobil dalam perjalanan pulang. Jiang Shaowan bergegas mendekat dan melihat Cheng Fengzhu dan Shilian berlumuran darah. Ayah Shilian menuduhnya dengan panik. Dalam keadaan linglung, Jiang Shaowan yakin dia harus pergi semakin jauh semakin baik untuk memastikan keselamatan mereka. Jiang Shaowan menerima pesan dari Jiang Bo yang memintanya merias wajah di tempat tertentu. Dia meminta Shilian untuk mengantarnya ke sana, namun di tempat itu terkesan aneh dan tidak seperti studio. Di sanggar seni, seorang wanita dengan wajah tertutup sedang melukis. Shilian diminta untuk memindahkan mobilnya dan tidak lama kemudian Jiang Shaowan melihat wanita yang menghancurkan separuh wajahnya dan kemudian pingsan lalu dibawa pergi. Shilian menyadari ada sesuatu yang salah. Dia kemudian bergegas masuk untuk menemui Jiang Shaowan, tetapi tiba-tiba dia dipukul dari belakang dan kemudian pingsan. Feng menculik Jiang Shaowan hanya untuk mengetahui bahwa chip tersebut belum dapat dilepas. Han sangat marah. Dia merasa kehabisan waktu dan berencana untuk membuat Jiang Shaowan mengalami rangsangan eksternal yang ekstrim. Jiang Bo juga diikat oleh Fan dan dia hanya bisa menonton tanpa daya. Fan membangunkan Jiang Shaowan dengan baskom berisi air dingin. Fan kemudian mengambil gunting dan mengacungkan gunting tersebut seraya tersenyum dengan arogan. Dia berniat membuat hidup Jiang Shaowan lebih buruk daripada kematian. Fan mendekati Shilian dan berencana untuk menghancurkan wajah tampannya, tetapi kemudian dia menusuk tubuh Shilian. Dia menikam Shilian berkali-kali dan Jiang Shaowan hanya bisa menangis melihat kekasihnya ditikam habis-habisan. Karena tidak tahan, Jiang Bo berlutut di depan ibunya dan saat Fan berulang kali menikam Shilian, Jiang Bo bergegas ke arahnya, tetapi dia kemudian juga ditikam secara brutal. Untung saja Shilian masih bisa melawan dan menekan leher Fan dengan kedua kakinya. Shilian terus menekan leher Fan dan mengatakan hal-hal di luar dugaan yang membuat Fan ini terkejut dan bagaimana bisa Shilian mengetahui semuanya. Saat ibunya hampir kehabisan nafas, Jiang Bo memohon kepada Shilian untuk tidak membunuh ibunya dan membiarkan ibunya menjalani hukuman sesuai prosedur yang berlaku dan menyerahkannya kepada polisi. Saat Shilian berbicara dengan Jiang Shaowan, ibu Jiang Bo ini berhasil meraih gunting dan menikam Shilian lagi. Karena merasa kesakitan, Shilian melepaskan leher ibu Jiang Bo dan mengetahui bahwa Shilian mengenal Xu Jingyang yang merupakan satu-satunya subjek percobaan yang berhasil. Fan ini menjadi semakin panik dan terus memaksa Shilian untuk memberitahunya tentang semua yang dia ketahui dan siapa dirinya yang sebenarnya. Shilian tidak menggubris pertanyaan tersebut yang membuat ibu Jiang Bo ini semakin marah dan menikam Shilian kembali. Saat akan menikam Shilian untuk yang kesekian kalinya, tiba-tiba polisi datang tepat waktu dan menyelamatkan mereka. Shilian yang berlumuran darah segera dilarikan ke rumah sakit. Jiang Shaowan terus menangis sambil mendorong Shilian menuju ruang operasi. Sebelum memasuki ruang operasi, satu-satunya harapan Shilian adalah agar Jiang Shaowan ini harus berpartisipasi dalam kompetisi dan mengejar mimpinya tanpa meninggalkan penyesalan sedikit pun. Shilian pun masuk ke dalam ruang operasi, sedangkan Jiang Shaowan ini menunggu di luar sambil terus menangis. Oke teman-teman, mungkin segitu dulu dari aku. Terima kasih banyak. Bye bye.